Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk menjalankan suatu perintah yang sangat mulia, yaitu salat subuh dengan berjamaah. Yang mana kalau salat subuh dengan berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kesehatan kita senantiasa dijamin oleh Allah. Rezeki kita senantiasa dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-maqalatu rabi'atu wal isruna. Nasihat yang ke-24. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dullil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa azzahu min ghairi asyiratin." Man kharaja min dullil ma'siyah, barang siapa yang meninggalkan hinanya maksiat, ila izzit ta'ah, dan menuju mulianya taat. Jadi maksiat itu adalah perkara yang hina. Walaupun orang ketika bermaksiat kelihatannya mulia, tapi pada akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan taat, kata Nabi, adalah mulia. Walaupun ya kelihatannya orang taat itu biasa saja, tapi pada akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi menjelaskan, man tarakal maksiat, barang siapa yang meninggalkan maksiat, allati tusiru dalilan, yang kemaksiatan itu menjadikan dalilan menjadi hina, wa amilat ta'ah, dan beramal taat, allati tusiruhu, yang taat itu akan menjadikan azizan, menjadi mulia. Maka orang yang meninggalkan maksiat menuju taat kepada Allah, a'tallahu ta'ala salasa sifatin mahmudah, Allah akan memberikan kepadanya sifat yang terpuji. Yang pertama,
orang yang meninggalkan maksiat menuju taat, iknahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Ini yang pertama. Yunfiku bal yabisukuna qalbihi, artinya Allah akan memberikan ketenangan hati. Ini yang pertama. Orang yang meninggalkan maksiat menuju taat, maka Allah akan memberikan kekayaan tanpa harta. Laisa gina an kasratil ardi walakin gina nafsi. Dalam hadis yang lain, orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya adalah yang kaya hatinya. Nggak punya apa-apa, tapi segalanya punya. Nggak punya apa-apa gimana nih? Nggak punya apa-apa, tapi segalanya punya. Ya hatinya itu tenang. Hatinya tenang. Hati itu kalau sudah mendapatkan ketenangan, seakan-akan segalanya itu punya. Ya walaupun banyak harta, kalau tidak dikasih ketenangan, kan dia mencari hiburan. Betul? Bingung untuk menghabiskan uangnya, akhirnya uang dipakai untuk jalan-jalan, bertamasya, keluar negeri, kemana saja, mencari kesenangan. Tapi ya kesenangan dunia itu sifatnya semua sementara. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Tidak akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak perlu jalan-jalan, cukup berzikir kepada Allah, hati sudah menjadi tenang. Tapi kan ya beda, Pak. Kalau kami kan sudah ke Eropa, kami sudah pernah ke Jepang, kami sudah pernah ke Hong Kong, kami sudah pernah ke Australia, yang banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Itu menurut kamu. Kenyataannya orang luar negeri juga pada datang ke Ciwidey. Betul? Ya. Ya sama, orang sana juga kan bosan dengan gunung apa itu. Gunung apa? Salju ya. Ya kalau kita yang belum pernah melihat kan penasaran. Seakan-akan kalau foto di mana itu menara Eiffel, wah udah bangga. Ya tetap orang sana juga foto di mana itu? Hah? Foto di Monas. Jadi mereka itu mencari kesenangan sebenarnya, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Ya, ketenangan itu ya di dalam hati. Walaupun nggak punya duit, ya tenang-tenang saja. Ya orang banyak duit, dia nggak merasa tenang. Sampai akhirnya karena merasa tidak tenang, khawatir hartanya akan hilang, maka dia bangun rumah itu pintunya double. Pintunya double. Pertama pintu besi, pintu kayu, kemudian didobel dengan kerangka besi. Ya, biar nggak mudah pencuri masuk. Tapi masih belum tenang juga, maka rumahnya dipagar. Dikasih pagar, atasnya dikasih pecahan beling biar maling nggak bisa naik. Padahal kalau sudah dipagar kan cukup, betul nggak? Kenapa mesti dikasih beling? Karena yang ada tuh ketakutan, keresahan. Ngapain banyak duit tapi disesuaikan dengan duitnya, betul nggak? Ternyata masih belum cukup juga masang pagar, dikasihlah satpam. Ya, satpam masih belum cukup, dipasang CCTV.
takut nanti satpamnya ditembak mati, pasang CCTV juga belum cukup, dikasih anjing. Dikasih anjing apa itu? Apa? Bulldog. Punya anjing lah gitu aja. Jadi yang ada tuh rasa ketakutan, ya. Itu jadi memberikan ketenangan itu memang ketenangan hati itu adalah pemberian pada Allah. Jadi kalau ingin merasa tenang, ya, hati kita ingin merasa kaya, merasa cukup, itu sesuaikan kita taat kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, kaya tanpa harta. Sama saja sebenarnya dengan orang kaya itu, mereka makan, kita juga makan. Betul nggak? Mereka tidur, kita juga bisa tidur. Apakah kalau orang nggak punya duit nggak bisa tidur gitu? Kalau yang banyak duit tidurnya nyenyak, justru terbalik. Justru yang sedikit duit inilah yang enak tidur, enak makan. Mereka berpakaian, kita juga sama berpakaian. Betul nggak? Mereka punya banyak duit, tapi kan cuma mengaku. Ya, cuma bisa melihat rekeningnya sekian miliar. Ya, tanpa bisa memakainya semua. Betul nggak? Hanya seperlunya. Ya, kita juga bisa melihat rekening orang. Oh. Sama nggak? Rekening si fulan, 1 triliun, sama, tanpa mempergunakannya. Sama-sama ya? Betul nggak? Mereka kan punya banyak duit, tapi cuma bisa melihat tanpa mempergunakannya. Dia yang gunakannya secukupnya, makan sepiring itulah. Pakaian yang dia pakai, mobil yang dia pakai, rumah yang dia tempati. Enggak jauh beda, kata Sayyidina Abu Darda. Bedanya di mana? Di akhirat. Kita masuk surga lebih dulu, dia masih dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo pilih mana? Mau jadi orang benghar atau jadi orang biasa tapi taat kepada Allah? Jadi orang benghar yang taat kepada Allah. Masya Allah. Semoga termasuk kita semua. Amin. Jadi benghar semua, banyak duitnya, ya, istiqomah ke masjid, ya, mati masuk surga, meninggenah. Duit banyak, ya, taat kepada Allah, mati sudah ditunggu bidadari. Ini genah. Masya Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan maksiat dan menuju taat, wa ayyadahu min ghairi jundin, dia akan kuat, akan dikuatkan tanpa pasukan. Masya Allah. Orang tuh kalau taat, walaupun nggak punya pasukan, dia selalu kuat. Jadi aikuwahu, Allah akan memberikan kekuatan pada dirinya tanpa ada pasukan. Maka kalau kita lihat, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, itu para nabi, para rasul awalnya itu kan pertama nggak punya harta, rata-rata, tapi Allah memberikan kekayaan. Yang kedua, ini tanpa pasukan, tapi musuhnya yang punya pasukan kalah. Seperti siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nggak punya pasukan, tapi mampu mengalahkan raja yang memiliki banyak pasukan, yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Hancur juga pada akhirnya. Ini kalau orang itu taat kepada Allah. Maka orang-orang dulu termasuk Wali Songo datang ke tanah Jawa, ya, awali dengan berdagang tanpa pasukan,
Tapi pada akhirnya ya kerajaan Majapahit kalah juga oleh Wali Songo. Ini namanya ya memberikan kekuatan walaupun tanpa pasukan. Masya Allah. Wa ayadahu nih, memberikan kekuatan. Ini penting. Jadi dalam hidup ini memang yang kita butuhkan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu dikuatkan oleh Allah walaupun tanpa pasukan. Asakir yu'inahu bal biquwatillahi ta'ala. Ya Allah akan menolongnya tanpa pasukan, yaitu dengan ya caranya Allah. Ya dengan caranya Allah walaupun tanpa pasukan, kalau Allah sudah memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, pasti yang musuh pun walaupun dia memiliki banyak pasukan akan kalah. Yang ketiga orang yang meninggalkan maksiat menuju taat, wa azzahu min ghairi asyiratin, Allah akan membuat menang walaupun tanpa banyak teman. Masya Allah. Ini perlu direnungkan nih dalam hidup nih, prinsip kita nih. Ya, kita yang penting jadi orang itu taat saja. Walaupun kita ini dimusuhi banyak orang, kita nggak punya teman nih, nggak punya teman. Sedangkan kita dimusuhi banyak orang. Perbaiki amalan kita. Jadilah kita ini orang yang taat, jangan sekali-kali bermaksiat. Maka walaupun yang dihadapi banyak orang, kita nggak punya teman, yang banyak pun akan kalah. Selama kita taat kepada Allah. Itulah para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Ya, maka dalam perkataan orang Jawa itu sugih tanpa bondo, menang tanpa bolo. Nah, itu orang Jawa kan itu. Sugih tanpa bondo, ya menang tanpa bolo. Bolo itu kawan. Jadi kaya tanpa harta, menang tanpa teman. Walaupun nggak banyak teman, kalau orang itu taat kepada Allah, lawan pun akan kalah. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sidina Abu Bakar dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, maka beliau bersembunyi di gua apa? Gua Thur. Guanya kecil, ya guanya kecil dan ya banyak ularnya lagi, ya banyak ularnya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau masuk ke gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar itu udah ketakutan, ya khawatir ya kedapatan. Masalahnya itu guanya kecil, mudah dilihat, Masya Allah. Tapi Allah SWT menolong baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, maka cukup didatangkan yaitu laba-laba membuat sarang. Ya, kenapa tidak malaikat saja yang nunggu di pintu gua? Coba renungkan ya. Coba kita renungkan. Allah ingin menunjukkan keperkasaannya, ingin menunjukkan kehebatannya. Untuk menyelamatkan hamba tidak perlu dengan malaikat yang kuat. Cukup Allah datangkan sarang laba-laba yang lemah. Sarang laba-laba itu sejauh mana kekuatannya? Jangankan dihancurkan, disentuh dikit aja udah hancur. Betul nggak?
Tapi Allah ingin menunjukkan keperkasaannya, ingin menunjukkan kehebatannya. Kalau Allah ingin menolong seorang hamba, nggak perlu pakai malaikat. Allah mampu mendatangkan angin sekali itu, hancur tuh orang kafir Quraisy. Tapi Allah ingin membuktikan keperkasaannya, kehebatannya, dan pelajaran bagi umat setelahnya. Kalau Allah sudah nolong, siapa yang bisa menghalang-halangi? Cukup Allah datangkan hanya seekor laba-laba membuat sarang, orang kafir melihat, oh nggak mungkin ya Rasulullah masuk ke dalam gua ini karena ada sarang laba-laba. Andaikan masuk berarti tidak ada sarang laba-laba. Coba, nggak jadi masuk. Yang kedua, 2 ekor sepasang burung yang sedang bertelur. Tapi yang telur betina, bukan jantannya. Ya, 2 ekor burung sedang bersarang di atas mulut gua. Oh, berarti nggak ada orang masuk ke dalam. Pertama ada sarang laba-laba, yang kedua ada burung. Kalau ada masuk berarti burung tadi terbang. Ini enggak, berarti aman, bukan ada di sini nih. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Jadi kalau orang itu taat, itu selalu dimenangkan oleh Allah. Dan ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya. Khususnya dalam keluarga. Kalau dalam keluarga terjadi percecokan, nggak perlu khawatir. Perbaiki amalan kita. Insya Allah ya. Tapi kalau kita ini pertengkaran, malah kita ini bermaksiat kepada Allah, ini bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Ya, apalagi orang yang banyak duit ini memang tantangnya berat ya. Fasilitas ada, uang banyak miliaran, mobil ada, istri rewel. No, istri rewel. Udah rewel lagi datang bulan lagi. Coba kebayang gak? Itu teman nahan diri supaya nggak maksiat sampai tangannya gemeteran. Jadi nggak gampang meninggalkan maksiat, itu nggak gampang. Ya, kita nggak maksiat karena tidak ada fasilitasnya yang menunggu kita untuk maksiat. Mobil nggak punya, duit nggak ada, betul ya? Siapa yang wanita mau sama kita? Tapi orang yang banyak duit, mobil ada, uang banyak, istri cerewet, datang bulan lagi. Ini di HP macam-macam, tinggal booking nih. Betul nggak? Tinggal booking. Itu teman sampai gemeteran. Menahan itu supaya nggak maksiat itu sampai gemeteran. Itu perjuangannya di sana. Makanya kita nggak boleh nyalakan orang kaya itu maksiat. Andaikan kita yang dikasih kaya kayaknya lebih parah lagi. Betul nggak? Orang-orang hebat mereka itu sampai gemeteran, masuk kamar, pintu dikunci, udah dia diem sambil gemeteran. Ini tantangan paling berat. Padahal kalau dia mau tinggal booking. Bisa 10 atau 20. Betul nggak? Ya, orang banyak duit itu jangankan 20, 100 pun bisa. Ya, satu orang 1 juta. 100 juta ya kecil. Betul nggak? Tapi tantangannya berat, nggak gampang. Nah, makanya andaikan melakukan itu justru malah menambah masalah, bukan selesai masalah. Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga. Istri rewel itu bukan karena kurang ekonomi, bukan. Kurang taatnya kita kepada Allah. Kalau masalah fasilitas ya, kalau kita lihat kehidupan Nabi dan para sahabat itu ya sungguh sangat sederhana kehidupan Nabi dan para sahabat. Pertama, rumah mereka itu terbuat dari apa? Dari bata. Ya. Terus atapnya apa? Ya, pelepah kurma. Ukurannya rata-rata 6 kali 6. Televisi ada nggak? Ya nggak ada televisi. Memang belum ada waktu itu.
HP entah ya. Kulkas, AC, AC enggak ada. Tapi baiti janati, rumahku surgaku. Masya Allah. Ketataan istri-istri mereka kepada suami itu luar biasa. Walaupun fasilitas tidak lengkap, tapi rumah seperti surga, merasakan ketenangan di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dua-duanya taat kepada Allah. Kalau kita lihat kehidupan para artis, mereka tuh kan fasilitasnya komplit, rumah mewah, mobil mewah, terus harta banyak. Kenapa masih terjadi perceraian? Karena meninggalkan amal agama. Ini penting nih, kita nih jangan maksiat, berusaha kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Kalau kita terapkan nih prinsip ini, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang selalu menang di rumah tangga. Menang ini bukan berarti dimarahin itu apa itu ngelawan, enggak. Jadi ngalah untuk menang. Tapi pada akhirnya posisi kita ya tetap seorang pemimpin, ya, bukan sama istri jangan sholat berjamaah, nggak berani sholat berjamaah. Itu namanya suami milik istri. Jadi suami dimiliki istri. Sampai sholat berjamaahnya nggak boleh. Kenapa? Takut istri ditinggal di rumah. Masya Allah, ini penting nih, ya, dalam rumah tangga. Kalau ada masalah apa saja, perbaiki amalan kita. Kalau dalam masyarakat juga sama, ya, macam-macam masyarakat sifatnya itu kan, ya, ada yang pro kontra, itu udah seni dalam kehidupan. Maka yang kita perbaiki amalan kita, jadi nggak mudah menyalahkan orang, yang nggak perlu nyalahkan orang. Yang penting amalan kita perbaiki betul-betul, insya Allah kita akan selalu dimenangkan oleh Allah walaupun tanpa teman. Inilah orang yang berani meninggalkan maksiat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan 3 perkara. Yang pertama, memberikan kekayaan tanpa harta. Yang kedua, akan menguatkan tanpa pasukan. Yang ketiga, akan memenangkan tanpa teman yang banyak. Masya Allah. Ya, penting ini terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, ya. Jangan sekali-kali bermaksiat. Walaupun maksiat itu awalnya enak, tapi kata Nabi akan mendatangkan kehinaan. Makanya pesan almarhum Kiai saya itu saya ingat betul-betul, saya terapkan. Ketika saya mau ke Bandung, kamu jangan nakal. Orang nakal itu hidupnya susah. Ya, kalau Kiai itu kan bahasanya jangan nakal, nggak mungkin kamu jangan maksiat. Ya. Jadi pegang betul-betul, kita jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Suatu saat kemaksiatan itu akan menghinakan diri kita. Jadilah kita ini orang yang senantiasa taat, jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Di antara maksiat hati ini, maksiat hati, di hati kita masih ada menyimpan sifat kebencian kepada saudara muslim, ya, ada sifat dengki, itu dihilangkan. Insyaallah, ya. Itu kemaksiatan yang tanpa kita sadari, yang menjadikan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita nggak diterima, tuh ya akhirnya hidup itu susah. Tapi kalau amal kita diterima, ya hati kita ini baik, dimanapun kita berada itu akan selalu dimuliakan oleh Allah. Mau di Amerika, di Australia, di Jepang, di Cina, ya, di Indonesia, ya, pasti akan mulia selama kita tidak bermaksiat, menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita
untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah untuk menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.